Sekarang aku tuh lagi breakout karena aku salah pakai sabun. Jadi aku pakai sabun yang udah kadaluarsa gitu. Aku nggak ngeliat tanggalnya. Jadi please guys, jangan tiru kebodohan aku ya. Aku tuh baru inget sekitar 2 hari yang lalu kalau sabun tuh udah kadaluarsa kayaknya. Akhirnya aku berhenti dan sampai sekarang jerawatnya masih belum kelar. Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Emma Selina dan sekarang kita bakal bahas acne story aku. Jadi dari awal, kenapa aku jerawatan sampai penuh banget semuka dan gimana caranya aku nyembuhin jerawat aku sampai sekarang bisa lebih baik. Jadi ini kondisi kulit aku yang terkini. Sekarang aku tuh lagi breakout karena aku salah pakai sabun. Jadi aku pakai sabun yang udah kadaluarsa gitu. Aku nggak ngeliat tanggalnya. Dan sementara aku tuh hobi banget ngoleksi sabun-sabun sama skincare. Jadi biar waktu lagi butuh, aku nggak perlu beli mendadak gitu loh. Buat kalian yang udah nonton video aku sebelumnya, kalian pasti notice kan kalau jidat aku tuh nggak separah ini kemarin, terus nggak ada jerawat di sini dan di sini. Apalagi berantakan banget sekarang daguku. Sebenarnya aku nggak tahu itu sabun kapan aku beli, tapi yang aku inget adalah saat aku naruh sabun itu di kotak khusus, lemari khusus gitu. Aku inget itu udah 1 tahun yang lalu lebih. Dan aku mikir itu pasti kadaluarsa deh. Aduh, jadi please guys, jangan tiru kebodohan aku ya. Aku tuh baru inget sekitar 2 hari yang lalu kalau sabun tuh udah kadaluarsa kayaknya. Akhirnya aku berhenti dan sampai sekarang jerawatnya masih belum kelar. Oke, lanjut ke cerita aku, kenapa aku berjerawat. Awal mulanya sih karena puber ya. Jadi waktu kelas 3 SMP aku tuh mulai berjerawat satu-satu kayak gitu, dan muka aku mulai muncul inflamasi, redness dan sebagainya. Akhirnya waktu mulai masuk SMA, jerawat aku tuh tambah banyak. Apalagi waktu itu aku naik ke kelas 2 SMA, dan akhirnya mama aku nganjurin aku buat ke estetik klinik, salah satu estetik klinik yang direkomendasikan sama temennya ibu-ibu biasa ya kan. Terus akhirnya aku kesana konsultasi secara gratis. Aku dikasih krim pagi, krim malam, terus obat jerawat dan sebagainya. Aku pakai semua. Itu berlanjut sampai ke kelas 3 SMA, dimana muka aku tuh jadi mulus, putih, terus gak berminyak gitu loh. Bener-bener kayak hasil foto yang Dove ya kan. Terus akhirnya teman-teman aku pada nanya dong, kok bisa sih putih kayak gitu? Aku pengen dong putih kayak gitu, gimana caranya? Terus aku cerita kalau misalnya aku pakai krim dan segala macam. Dan di keadaan itu kulit aku tuh bener-bener kering parah, jadi sampai ngelentek gitu. Kalau udah selesai ngelentek, dia bakal kelihatan kulit aku lebih tipis dan jauh lebih putih, memang lebih bersih. Setelah 1 semester, kulit aku kembali seperti semula, tapi nggak separah yang awal sih. Memang kembalinya tuh kayak mulai kusam, berminyaknya tambah parah, tapi kulit aku kering tapi mengeluarkan minyak gitu loh. Terus akhirnya aku tetap lanjut karena aku ngerasa kalau misalkan aku lepas dari krim itu muka aku gatel-gatel, dan itu kerasa kering banget guys, bener-bener sesuatu yang nggak bisa aku tahan. Jadi akhirnya terpaksa aku tetap lanjut ke klinik itu. Aku tetap melakukan facial di sana. Terus dokternya juga sempet bilang kalau dosisnya harus ditambah, dimana sebelumnya aku tuh pakai sehari 1 kali, lama-kelamaan akhirnya disuruh sehari 3 kali pakai. Waktu SMA bahkan banyak banget orang yang bilang kayak, kenapa sih mukamu berminyak banyak banget? Aku juga gak pengen punya muka berminyak gitu loh. Bener-bener sampai kelihatan kusam. Sampai aku pernah sehari aku coba pakai BB cream, dan aku merasa kayak lebih nyaman buat nutupin noda-noda jerawat aku dengan BB cream. Tapi lama-kelamaan kayak aku ngerasa it's not me. Aku bukan tipe-tipe cewek yang suka pakai bedak, pakai BB cream kemana-mana. Karena sampai aku kerja pun sekarang aku cuma pakai bedak tabur sama sunscreen, udah selesai. Sampai masuk kuliah pun di semester 1, 2, 3 aku tetap gak kenal make up, aku tetap gak suka make upan, aku gak suka pakai bedak, aku gak suka pakai sunscreen juga. Jadi kelihatan kayak dekil banget, hitam, terus berjerawat lagi ya kan. Akhirnya di semester 4 karena udah mulai punya pacar ya kan, akhirnya aku pakai bedak dong. Selalu ke kampus tiap hari aku selalu pakai bedak dan pakai make up base juga sebelum bedakan. Pakai alis, pakai lip balm, udah langsung ke kampus. Tapi jangan salah, jerawat aku juga menjadi-jadi. Jadi kelihatan kayak ada jerawat lagi, ada di dalam kulit gitu loh. Dan waktu aku ke klinik tersebut, kliniknya itu nganjurin aku buat pakai sehari 5 kali. Akhirnya aku nurut pakai sehari 5 kali guys. Pada suatu hari temen aku yang ngerti soal kecantikan ngedatengin aku dan ngasih tahu aku kalau misalnya krim dokter tuh isinya terlalu bahaya buat dipakai orang seumuran aku, dan terlalu bahaya buat dipakai dalam jangka waktu yang sangat-sangat panjang. Padahal aslinya krim-krim dokter di klinik kecantikan yang benar bakal dianjurin untuk pakai sekitar sebulan atau berapa minggu aja, maksimal 3 bulan kalau itu keadaannya parah. Setelah dengerin
penjelasannya yang bener-bener masuk akal banget, akhirnya aku bener-bener stop buat pakai krim dokter manapun. Di semester 5 aku mengalami jerawat yang sangat-sangat parah. Kulit aku bener-bener breakout saat aku berhenti krim dokter itu. Tapi aku berusaha buat nahan diri aku di situ. Jerawat yang keluar semuanya tuh rasanya bener-bener sakit dan aku nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau lihat orang, mau ketemu orang terus saya takut, pengen pakai masker kemana-mana. Pori-pori aku tambah gede, jerawat aku yang pecah itu semuanya berubah jadi deep scar dan itu susah banget dihilangkan. Saat itu aku ngerasa kayak diri aku nggak atraktif, aku insecure, bener-bener nggak mau ketemu orang, bahkan aku juga nggak mau cari pacar. Tiap ada cowok yang deketin aku ngerasa kayak ya ampun, aku ini apa sih, kayak upil ya nggak? Karena terus ngerasa insecure, aku nggak nyaman dan aku tetap berjuang, berusaha bener-bener ngeluarin semua jerawat yang mendem di kulit aku gara-gara si obat dokter tadi itu. Dan aku juga melakukan beberapa research gimana caranya pakai skincare apa yang cocok buat kulit aku yang tipenya kayak gini dan kayak gini. Akhirnya aku menemukan beberapa skincare yang sangat bagus. Tapi untuk sesi kali ini, di part 1 ini aku akan bahas tentang masker apa aja yang bikin muka aku tuh jauh lebih baik seperti sekarang. Masker pertama yang aku cobain saat breakout adalah Ipok. Ipok itu adalah salah satu brand MLM gitu, tapi menurut aku fungsinya sangat-sangat bagus. Dia tuh mood mask, dimana baunya tuh rada nggak enak juga, tapi waktu di apply ke muka rasanya bener-bener kayak ngeluarin racun sama minyak. Dan setelah dibilas, aku ngerasa kayak muka aku jauh lebih enteng, lebih fresh, dan jerawat-jerawat tadi itu udah nggak semerah sebelumnya. Karena harganya si Ipok ini lumayan cukup bikin serangan jantung ya. Apalagi 2,5 tahun yang lalu harganya sekitar 380.000 dan aku beli dengan bodohnya, aku beli kayak gitu. Akhirnya aku stop karena itu literally mahal banget. Penyelamat hidupku yang kedua adalah Freeman. Yeay. Ini penampakannya, ini yang clay mask. Ini khusus banget buat kulit yang berminyak dan berjerawat karena ini tuh kenceng banget gitu buat nyerap minyak. Jadi kalau misalkan aku habis bangun tidur pagi, aku langsung pakai ini karena ini bener-bener bikin minyak di kulit aku tuh kesedot semua. Dan yang paling penting adalah ingredientsnya. Jadi di sini ada bentonite sama kaolin. Kaolin sama bentonite itu bener-bener bagus, maknyus buat jerawat guys. Untuk Freeman yang peel off, aku pakai yang cucumber ini. Ini kayak nyegerin kulit aja sih. Terus aku ngerasa kayak dia juga, karena ada alkoholnya, aku ngerasa kayak dia lumayan ngebersihin bakteri penyebab jerawat. Freeman ini gila parah sih menurut aku, karena dia itu selain nyerap minyak juga bisa tighten pore gitu. Jadi pori-pori aku jauh lebih tighten saat pakai itu. Clay mask yang sangat aku puja-puja selain si Freeman adalah si Innisfree. Yang ini, dia tuh ngebersihin pori-pori banget. Jadi setelah pakai ini ya, kalian bakal ngerasa jauh lebih cerah. Kalau si Freeman tadi aku anjurin buat kulit berminyak, maka si Innisfree ini aku anjurin buat semua tipe kulit karena dia nggak bikin kering sama sekali. Walaupun aku pakainya 2-3 jam, kadang kebablasan tidur gitu loh. Sesuai dengan klaimnya si Innisfree tadi, dia itu membersihkan pori-pori. Jadi kulit kalian bakal bebas dari jerawat karena pori-pori kalian sudah bersih. Jadi bakteri yang masuk ke kulit atau ke tembok minyak, dia nggak bakal mudah jadi jerawat. Lanjut ke sheet mask yang menyelamatkan hidup aku. Yang pertama ada Nature Republic. Aku suka banget yang varian tomato, jadi masker apapun yang ada tomatonya itu bener-bener soothing skin aku. Jadi kulit aku jauh lebih kalem gitu. Kalau misalkan ada jerawat beruntusan, dia bakal cepet reda kalau misalkan dikasih yang ada tomat-tomatnya gitu. Dan tomat itu bikin muka lebih cerah. Selain itu, cairan esesnya si Nature Republic yang tomato itu nggak terlalu thick, jadi dia itu jauh lebih light, gampang diserap kulit. Selanjutnya ada dari Mediheal. Ini tuh aku memuja Mediheal yang ini. Yang tea tree ini bagus banget karena sekali pakai kalau lagi jerawatan parah, geradakan gitu, bener-bener kulit aku lagi rusak kena sinar matahari, terus habis bolang, habis ke pantai dan segala macem, waktu pakai Innisfree itu bisa lebih kalem. Terus besoknya jerawat itu jauh lebih calm dan mendekati titik-titik dia akan kempes. For your information, aku sangat-sangat cocok dengan tea tree, tapi buat kalian belum tentu cocok sama tea tree. Karena kenapa? Tea tree itu tergolong harsh, dia agak keras di kulit dan bikin sensasi cekit-cekit dan panas kalau misalkan kalian nggak cocok. Selanjutnya, sheet mask yang mengandung tea tree yang sangat-sangat holy grail banget adalah Naruko. Kalau muka lagi parah banget, geradakan banget, ini wajib dipakai. Walaupun ini jauh lebih mahal daripada si Mediheal, tapi jauh lebih mempan si Naruko. Saat pakai si Naruko ini, besoknya muka itu jauh lebih berkurang minyaknya. Jadi waktu bangun tidur tuh minyaknya berkurang. Aku tuh kalau pakai sheet mask semalaman, jadi waktu tidur aku pakai sampai pagi, bangun aku baru lepas. Banyak orang yang bilang kalau misalkan pakai sheet mask semalaman, saat sheet mask itu udah kering, maka sheet mask itu bakal
nyerap semua skincare dari kulit aku ke sheet mask itu. Tapi aku ngerasa kalau misalkan aku pakai sheet mask terus abis itu dibuka, kulit aku jauh lebih gampang breakout. Jadi daripada aku kenapa-napa, aku pakai caraku sendiri, apa yang nyaman buat kulit aku. Kalau kalian pengen banget sheet mask yang ngurangi minyak, itu salah satunya Naruko. Yang kedua itu punya SNP. Nah ya SNP ini aku kehabisan, jadi nggak bisa nunjukin kalian. Dan juga dia itu kurang mantep gitu buat ngurangi jerawat. Dia cuma mantep buat ngurangi minyak aja. Sebenarnya si Mediheal ini ngurangi minyak karena ini ada kandungan alkoholnya, tapi masih kurang senampol SNP sama si Naruko. Secara ingredients pun, si Naruko ini jauh lebih juara daripada si Mediheal. Mediheal ini yang juara itu ada Centella Asia 3 ekstraknya selain tea tree. Jadi kalau misalkan kalian butuh buat ngalamin kulit gitu, ini tuh bagus. Tapi kalau misalkan kalian butuh buat cepet-cepet ngempesin jerawat, ini yang jauh lebih bagus. Tapi kayaknya dia di aku kurang ada efek calming di kulit. Jadi kulit aku tuh merah-merahnya gak bisa langsung berkurang gitu. Sementara yang ini merah-merahnya bisa langsung berkurang. Biasanya orang berjerawat itu punya problem sama pori-pori. Kayak aku, pori-pori aku besar banget. Dan sekalinya pori-pori itu kotor, maka lebih mudah buat ngebentuk jerawat ya kan. Akhirnya aku sering-sering pakai sheet mask yang buat pori-pori juga. Jadi dia ini ngebersihin pori-pori, terus juga ngencengin, ada efek-efek ngencengin kayak gitu. Efek ngencenginnya dia itu berlaku buat seluruh wajah ya. Dia juga mengandung Centella asiatica ekstrak, jadi bikin kulit kemerahannya reda. Kalau kulit kita lagi calm gitu kan, calon-calon jerawat tidak akan tumbuh dengan mudah ya kan. Nah ketika aku lagi berjerawat parah, terus pori-porinya gede, itu kan udah disembuhin sama yang masker-masker tadi. Masalahnya adalah kulit aku jadi lebih kusam. Nah karena kulit aku kusam itu, aku merasa kayak bekas-bekas jerawat aku jauh lebih kelihatan. Akhirnya untuk ngilangin bekas-bekas jerawat itu, aku butuh masker yang namanya WHP ini. Ini mantul banget buat ngilangin bekas-bekas jerawat karena dia tuh punya niacinamide yang gunanya buat mencerahkan kulit. Jadi deep scar tadi yang ada bekas-bekasnya menjijikan kayak gitu jauh lebih cepet buat hilang. So guys, itu semua masker-masker holy grail aku yang bener-bener mantul banget dan menemani perjalanan aku melawan jerawat, pori-pori besar, minyak yang berlebih, dan bekas jerawat. Thanks for watching ya. Next part aku bakal ngasih tahu kalian toner apa yang aku pakai, obat jerawat apa yang aku pakai, terus sabun aku juga, semuanya bakal aku taruh di next part. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa klik subscribe dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa komen di bawah masker apa yang kalian pakai biar bisa ngilangin jerawat. Oke? Sekali lagi, thanks for watching.